Semangat pagi untuk kelas 5. Pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, berjumpa kembali dengan Pak Jati dalam teori olahraga bab 6 tentang senam lantai. Pada pagi hari ini masih di dalam pembelajaran 2 semester 2 anak-anak. Tetapi sebelum kita menginjak ke materi selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa lebih dahulu agar pembelajaran pagi hari ini berjalan dengan baik dan anak-anak juga dapat menerima dan dapat memahami apa yang Pak Jati berikan. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, anak-anak sudah siap? Kita belajar bersama-sama. Untuk pagi hari ini, kata kunci yang harus anak-anak perhatikan adalah 1. Senam lantai. Yang kedua, kombinasi gerak. Yang ketiga, rangkaian gerak. Pengertian senam. Apa itu senam lantai? Adalah latihan atau gerakan senam yang dilakukan di matras, mengandung unsur-unsur mengguling, melompat, meloncat, berputar di udara, menumpu dengan tangan atau kaki untuk mempertahankan sikap seimbang atau untuk meloncat ke depan dan belakang. Pada kesempatan ini yang perlu diperhatikan digaris bawahi adalah kata-kata melompat dan meloncat. Melompat adalah mendorong badan ke depan atas dengan tumpuan satu kaki. Contohnya lompat tinggi dan lompat jauh. Menggunakan satu kaki, yaitu tumpuannya adalah kaki terkuat. Yang kedua adalah meloncat. Meloncat adalah mendorong badan ke depan atas dengan tumpuan dua kaki. Contohnya loncat katak dan loncat harimau. Lanjut, macam-macam senam lantai yang perlu anak-anak ketahui adalah 1. Guling depan, guling belakang, meroda, loncat atau lompat harimau, guling lenting, handstand, headstand, dan masih banyak lagi jenis atau macam senam lantai yang ada pada senam tentunya. Itu tadi beberapa macam-macam senam yang harus anak-anak kelas 5 ketahui. Kita berlanjut ke manfaat senam lantai. Berikut beberapa manfaat senam lantai jika dilakukan dengan benar secara rutin. Yang pertama adalah melatih kelincahan tubuh semakin meningkat. Yang pertama. Yang kedua adalah memperkuat otot lengan, kaki, paha, pinggang, perut, dan dada. Ketiga, menambah kekuatan fisik. 4. Membantu melatih keseimbangan tubuh. 5. Memperbaiki postur tubuh. 6. Melatih fokus atau konsentrasi. 7. Membantu membakar lemak. 8. Membantu menurunkan berat badan. 9. Melancarkan sirkulasi darah. 10. Meningkatkan kesehatan jantung. Ada 10 manfaat senam lantai. Kemudian kita beranjak ke peralatan senam lantai. Peralatan senam lantai ada 9. Yang pertama adalah matras,
kuda pelana, peti lompat, palang sejajar, palang tunggal, palang bertingkat, balok keseimbangan, kuda-kuda lompat, dan gelang-gelang. Selanjutnya adalah menginjak kepada kombinasi gerak, berlari, dan melompat. Kombinasi artinya adalah gabungan dari berlari dan melompat. Caranya adalah yang pertama, posisi awal berdiri tegak. Ambil jarak 5 meter untuk awalan. Berlari dengan kecepatan sedang, kemudian menolak dengan tolakan 1 kaki. Mendarat dengan 2 kaki, dengan kaki sedikit mengeper. Itulah tadi kombinasi gerak berlari dan melompat. Untuk gambar bisa dilihat pada layar di depan anak-anak, itu bisa diperhatikan gambarnya bagaimana teknik atau cara melakukan kombinasi gerak berlari dan melompat. Yang kedua adalah kombinasi gerak bertumpu, berguling, dan mendarat. Bagaimana cara melakukan teknik bertumpu, berguling, dan mendarat? Perhatikan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah posisi awal berdiri tegak, pandangan ke depan. Selanjutnya, kedua tangan menempel matras. Ketiga, posisi seperti membungkuk. Keempat, berguling ke depan dengan tumpuhan tengkuk. Kelima, mendarat dengan kedua kaki dalam posisi jongkok. Gerak akhir dari kombinasi ini adalah berdiri. Dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa kombinasi gerak bertumpu, berguling, dan mendarat pada slide yang anak-anak lihat adalah gerakan guling ke depan. Jelas ya? Selanjutnya adalah gerakan ketiga, yaitu gerakan meloncat dan mengayun. Gerak kombinasi meloncat dan mengayun. Teknik dan caranya perhatikan videonya. 1. Posisi awal berdiri tegak, pandangan ke depan. Kedua, meloncat pada palang yang sudah tersedia. Bertumpu pada kedua tangan. Ayunkan tubuh ke depan dan belakang. Sebagai variasi bisa dilakukan ke samping. Lakukan secara berulang-ulang. Itu tadi gerak kombinasi meloncat dan mengayun. Selanjutnya adalah kombinasi menggantung, mengayun, dan mendarat. Caranya adalah sebagai berikut. Pertama, posisi awal berdiri di bawah palang. Selanjutnya menggantung selama 5 detik di palang tunggal dengan tumpuhan kedua tangan.
Kemudian tubuh diayunkan ke depan dan ke belakang dengan bantuan ayunan kedua kaki. Ketiga, lepaskan pegangan tangan dengan perlahan-lahan. Mendarat dengan kedua kaki secara bersamaan. Bisa dilihat pada gambar yang anak-anak perhatikan di slide. Selanjutnya adalah kombinasi gerak berlari, melompat, dan mendarat. Tekniknya adalah sebagai berikut. Posisi awal berdiri dengan jarak 5 meter dari peti lompat. Berlari menuju peti. Lakukan gerakan melompati peti dengan bertumpu kedua tangan dengan posisi kaki kangkang. Lakukan dorongan ke depan agar badan tidak mengenai peti. Saat melayang, rapatkan kedua kaki persiapan pendaratan. Mendarat dengan kedua kaki sedikit mengeper atau ditekuk untuk mengurangi resiko cedera. Kedua tangan diayunkan ke depan untuk menjaga keseimbangan. Posisi akhir dari gerakan ini adalah berdiri tegak. Dari uraian tadi jelas bahwa untuk kombinasi itu adalah gerakan lompat kangkang. Karena ada posisi di atas peti, kakinya kangkang. Lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut ini. Demikian materi untuk pagi hari ini. Pada senam lantai ada beberapa hal yang harus anak-anak perhatikan, kemudian belajar secara perlahan, tidak boleh terburu-buru, harus dengan suasana tenang dan konsentrasi di dalam membaca, di dalam memperhatikan, dan dalam mendengarkan video pembelajaran jarak jauh ini. Selanjutnya adalah tugas yang harus dikerjakan atau dilakukan anak-anak di rumah. Pertama, siswa memperhatikan dan mendengarkan materi dengan baik melalui video pembelajaran jarak jauh. Kedua, siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Apakah yang dimaksud dengan senam lantai? Kedua, sebutkan 3 manfaat senam lantai. Ketiga, sebutkan 3 alat yang digunakan dalam senam lantai. Keempat, sebutkan sikap akhir dalam gerakan berguling. 5. Apakah tujuan dari tangan direntangkan ketika melakukan gerakan berjalan di atas balok titian? Itu tadi ada 5 soal yang harus dikerjakan oleh anak-anak di rumah sebagai tolak ukur bagaimana pemahaman anak-anak terhadap materi yang Pak Jati berikan. Selanjutnya adalah cara mengerjakan soal. Tulislah soal terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan. Yang kedua, berilah jarak antar soal dalam menjawab. Kirimkan hasil tugasmu itu dalam bentuk foto ke WA Pak Jati. Terima kasih. Semoga siswa atau anak-anak dapat memahami kombinasi pola gerak dominan, bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah atau lokomotor, polakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat untuk membentuk keterampilan dasar senam menggunakan alat.
Terima kasih, semoga materi ini berguna buat anak-anak di rumah dan bermanfaat di dalam pembelajaran daring pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.